Kembali dengan Jose dan kita dalam webinar Strong Family, Strong Nation yang diselenggarakan dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional dan juga Hari Keluarga. Oke, nah kita sudah dalam formasi yang lebih lengkap daripada yang tadi. Sekarang sudah hadir juga narasumber kita, ada Brigjen Polisi Hendry Marpaung. Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Banten. Pak Hendry, selamat pagi, selamat siang Pak Hendry. Selamat siang, salam 100% sehat. 100% sehat, ini yang utama ya Pak ya. Lalu juga ada Bang Jeffrey Tambayong, STH-SH, Ketua Umum Garda Mencegah dan Mengobati GMDM. Bang Jeffrey, pagi Bang. Selamat pagi, siang. Tetap Sudah semangat. Siang rupanya ya. Oh iya, tetap semangat bagi NKRI, Indonesia bersinar. Nah tadi sudah ngobrol dengan Dr. Haryo Tilarso soal olahraga, saya mungkin ke Jenderal dulu deh. Pak Hendry nih kalau bicara soal Banten, gimana datanya narkoba nih Pak Hendry? Apakah cukup membuat kita prihatin atau kita was-was atau bagaimana kondisinya? Baik, terima kasih para pemirsa. Saya Brigadir Jenderal Hendry Marpaung sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Berdasarkan data dari Puslitdatin kita, secara nasional maupun secara khusus Banten. Secara nasional, data sebagai yang sudah terpapar, terakhir kita tahun 2019-2020, itu sekitar 3,5 juta atau 4 juta orang. Secara nasional. Secara khusus Banten, dengan tahun yang sama, itu berjumlah sekitar 31.241 orang yang terpapar. Wow. Demikian data sementara. Jadi tetap ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Cukup ada peningkatan ya? Iya, cukup ada peningkatan. Dan itu saya juga baca banyak informasi juga datang dari luar daerah Banten juga kan? Betul dari sekali. Sumatera, dari Aceh. Betul. Ya. Apalagi ini Bandara Soekarno-Hatta juga gitu. Betul. Oke. Jadi Banten itu merupakan pulau ataupun provinsi penyangga Pulau Jawa. Jadi seluruh pergerakan baik itu manusia maupun barang dari Sumatera harus melintasi Banten sebagai kota transit. Upaya apa yang biasanya dilakukan BNN dari Provinsi Banten untuk pencegahan dan juga pemberantasan seperti ini? Baik, kita BNN melakukan pencegahan dengan pola preemptif, preventif, dan represif. Preemptif itu tentunya kita mengedukasi masyarakat bahaya terkait dengan dampak daripada penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kemudian kita melakukan gerakan preventif, kita melakukan pengecekan, mapping, dan razia di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan. Dan kita juga melakukan tindakan represif terkait dengan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, dan kita melakukan interdiksi kepada kementerian dan lembaga yang terkait dengan situasi ataupun tempat di mana peredaran itu berada. Demikian. Oke, jadi ada beberapa. Nah, nih Bang Jeffrey gimana Bang? Pandangan Anda di GMDM sendiri melihat tahun ini 2000, saya nggak tahu masa-masa pandemi apakah juga ada peningkatan atau justru penurunan? Karena orang nggak bisa berinteraksi kan? Iya betul. Terima kasih Bang Yosi untuk setiap sahabat headline dimanapun berada, teman-teman semua. Saya Jeffrey Tambayong sebagai Ketua Umum Bakornas GMDM mencermati melihat keadaan sekarang ini memang sangat menarik. Dari rilis yang diberitakan oleh BNN waktu itu Deputi Berantas Pak Arman Depari dan juga dari Pak Krisno Siregar dari Dirempat di Mabes Polri. Justru di pandemi ini penangkapan tambah banyak, lalu pecandu tambah banyak. Nah ini jadi artinya nggak tahu 2 kali lipat atau berapa kali lipat saya kurang tahu, tapi memang ini jadi menarik begitu ya. Dan buktinya memang lapas-lapas pun yang lapasnya harus khusus kriminal umum jadi banyak kan narkotikanya. Karena di lapas mungkin sekitar 60 bahkan sampai 70% adalah kasus narkoba. Jadi peningkatannya sangat signifikan. Penyebabnya mungkin mereka stres di rumah saja, di lockdown segala macam, akhirnya mereka mencari narkoba di dunia-dunia melalui medsos dan sebagainya. Dan ini peningkatannya saya lihat sangat signifikan. Makanya
saya senang dengan acara ini. Untuk ini butuh sekali sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 104 sampai 106 ini peran serta masyarakat. Ya. Jadi harus dibangun aware. Kita dukung BNN, kita dukung Polri, kita dukung pemerintah sehingga penanganan narkoba ini dari hilir ke hulu. Jadi bukan hanya satu titik tapi beberapa titik, karena kalau tidak bencana COVID menjadi tidak seberapa dibandingkan bencana narkoba yang pernah menghancurkan Cina dalam perang candu, dan Indonesia sudah masuk fase ini. Makanya kita dukung program BNN War on Drugs. War on Drugs. Yes. Oh, perang melawan narkoba. Iya, gitu ya. perang fight against drugs atau itulah namanya. Oke. Nah, ini dari saya ke bagian hukum dulu deh. Ada Dr. Christine Susanti, Ketua BPH Pradi Tangerang. Ini kalau bicara hukum sebenarnya soal narkoba ini secara infrastruktur hukum ya, sudah betul. cukup lengkap menurut saya, sampai ada hukuman mati sebenarnya di Indonesia, tapi nggak jerah-jerah gitu ya. Pandangan Anda sebagai praktisi hukum seperti apa? Ya, selamat siang Headliners, selamat siang Bang Jos dan kita semua, salam sehat. Dari sudut pandang kami sebagai praktisi hukum ya, sebenarnya kita melihat bahwa masalah narkotika ini, penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah lintas sektoral. Ini masalah lintas sektoral ya, bukan hanya masalah hukum saja sebenarnya. Tapi ini sudah meliputi dimensi yang lain, dimensi sosial juga, psikologis juga, kesehatan juga seperti itu. Dan oleh karena itu dari sisi hukum saja tidak cukup untuk menuntaskan permasalahan penyalahgunaan narkotika ini. Ya, kita dari PBH Pradi Tangerang sangat mengapresiasi acara ini ya. Sepakat dengan dari Bang Jeffrey ya, kita dari PBH Pradi, para advokat Pradi ya, sepakat untuk mendukung BNN ya, mendukung pemerintah ya, Polri ya, untuk kita bersama menciptakan harmonisasi dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi lintas sektoral ya lintas problemnya sektoral, ya. Betul. Oke, dan juga keluarga sebenarnya harus kita kuatin gitu ya, supaya ada kesadaran ini. Nah, dari Pak Gultom sendiri dari Universitas Pelita Harapan, itu biasanya apakah juga mendampingi isu-isu narkoba seperti ini? Iya, selamat siang Hardliners. Sejauh ini dari kami Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dalam memberikan jasa layanan hukum ya Pak. Nah itu kita juga melihat kasusnya. Nah dalam hal narkotika dan psikotropika gitu ya. Nah kita juga melihat dulu posisi kasusnya. Jika memang bisa kita bantu ya tentu kita berikan bantuan hukum seperti itu. Dan kami memang didirikan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga sekitar di Tangerang yang kategori tidak mampu. Jadi kita juga harus lihat maksud pendirian lembaga kami ini. LKBH sendiri gitu ya? Iya. Betul. Tapi Anda pribadi dalam sudut pandang hukum melihat kasus narkoba tadi dilaporkan juga sama Jenderal sama Pak Jeffrey juga meningkat. Seperti apa sih pandangan Anda? Ya, saya sepakat dengan apa yang sudah dikatakan para narasumber bahwa ini faktornya tidak hanya lihat dari kacamata hukum saja gitu kan. Nah, juga yang paling penting adalah dari faktor sosial ekonomi ya, keluarga. Nah, itu menurut saya penting sekali untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini begitu Pak. Oke. Dokter Haryo, ini kalau orang sudah terkena narkoba, biasanya ada terapi olahraga nggak biasanya untuk mereka? Ini memang pernah dilakukan. Jadi pada tempat-tempat untuk rehabilitasi itu salah satu upaya untuk memperbaiki mereka itu adalah disuruh aktif berolahraga. Jadi ada misalkan pemberian obat dan sebagainya, kemudian terapi lain ya, secara psikiatris, psikologis, tapi juga terapi olahraga, dan itu memang membantu. Kenapa demikian? Karena dengan pada waktu kita berolahraga itu kan tubuh kita aktif dan kita mengeluarkan beberapa hormon-hormon tuh yang menyegarkan, yang menyebabkan kita merasa enak. Mungkin Anda tahu namanya endorfin ya. Endorfin itu keluar, dopamin juga keluar. Dan itu menyebabkan kita enak. Dan itu yang menyebabkan kita kalau berolahraga itu rasanya agak enak gitu loh. Rasanya sehat banget gitu. Bahkan orang bisa kecanduan. Jadi hook karena memang kalau nggak olahraga rasanya nggak enak gitu. Itu begitu. Ya. Tapi sesungguhnya bahwa produksi daripada hormon tersebut itu membuat kita rasa nyaman. Dan itu akan baik sekali sehingga kita akan
tidak mencari hal-hal yang seperti itu karena kita sudah nyaman dengan kita olahraga. Jadi olahraga memang salah satu terapi untuk pecandu narkoba, iya, pecandu narkoba. Oke. Jenderal Henry Marpaung, kalau bicara tentang keluarga, karena ini kaitan juga dengan Hari Keluarga Nasional gitu ya. Apa yang harus dilakukan keluarga-keluarga supaya dalam perspektif kita di keluarga juga mulai memikirkan mungkin anak-anak kita kadang-kadang nggak sadar juga ya, tiba-tiba tahu anaknya udah pecandu narkoba gitu ya. Nah, apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk minimal mencegah atau mendeteksi, mengenali kalau anak kita sudah mulai ke sana gitu? Baik, terima kasih. Ada pola-pola pendeteksian secara dini bagi orang tua. Secara fisik, secara psikis, itu bisa terlihat secara real ketika kita menghadapi anak-anak kita di dalam keluarga. Salah satu contohnya, orang tua ketika melihat anaknya terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan perilaku, yang tadinya anak kita biasa aktif bersosialisasi, menjadi berubah perilakunya menjadi menutup diri atau mengurung diri di kamar. Nah, terkadang orang tua salah mempersepsikan, oh anak saya di kamar nih belajar nih. Nah, ternyata tidak tahu apa yang dilakukan di kamar. Dia mengurung diri. Itu salah satu pendeteksian secara dini. Kemudian bagi orang tua dan keluarga, apabila sudah menemukan gejala-gejala demikian, segeralah lakukan. Mungkin kita melakukan pemeriksaan ke dalam kamarnya. Mungkin ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Seperti contohnya, anak kita tidak merokok. Tetapi ditemukan ada mancis, ada aluminium foil, ada pipet segala macam di dalam kamarnya. Itu sudah tanda-tanda ya? Terindikasi secara jelas bahwa yang bersangkutan anaknya mungkin diduga sudah melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Ini penilaian secara dini, secara fisik maupun psikis. Oke, Bang Jeffrey ini kayaknya mungkin bisa nambahin nih supaya orang tua mulai aware nih anak-anaknya gitu. Jadi kami dari GMDM, selain pertama kami bilang kedekatan dengan Tuhan menjauhkan anak dari bahaya narkoba. Lalu yang kedua adalah keluarga adalah benteng utama. Dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi ketika kita mengadakan penjuluhan P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran garam narkoba, selalu value keluarga kami sering sekali tekankan. Makanya perlu sekali seminar-seminar tentang ini, baik melalui BNN atau masyarakat, untuk memberikan wawasan. Karena banyak orang tua juga, contoh gini, kami pernah ada kasus yang kami tangani di LKBH kami, orang tua anaknya ketangkap, orang tua bilang, anak saya ini dijebak Pak. Dia dikerjain. Bagaimana? Anak saya ini rajin olahraga Pak. Kalau olahraga sampai 3 jam, di rumah 1 jam sekali nyapu. Wah, 1 jam sekali nyapu sebenarnya udah nggak normal, tapi bagi ibu itu normal. Karena narkoba karena jenis-jenis narkoba harus kita ketahui banyak sekali sekarang. Bukan hanya sekedar yang kita tahu mungkin 5-6 di Indonesia aja mungkin hampir 100 jenis yang kalau di seluruh dunia data terakhir mungkin bisa Abang mungkin lebih tahu berubah sekitar 800-an jenis narkoba yang ada. Jadi dan itu efeknya beda-beda kan, selain ada yang sifatnya depresan dan lain sebagainya. Nah, kembali ke tentang keluarga, saya mau katakan jadi intinya keluarga harus tahu tentang narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, lalu yang paling penting adalah quality time. Jadi gini, karena saya juga punya panti rehabilitasi dan saya juga terlibat dalam IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi saya bisa katakan bahwa rata-rata anak pemakai narkoba itu selain masalah pengaruh lingkungan, terutama biasanya dari faktor keluarga. Nah, dan faktor keluarga itu yang memang dari kami ada beberapa penelitian, memang faktor bapak yang jadi masalah utama. Mohon maaf, ini banyak bapak-bapak. Jadi pria adalah maksudnya sumber. Kita yang bermasalah. Ya, pria adalah sumber. Jadi anak-anak itu di sekolah dikasih uang, dikasih jajan, tapi anak itu tidak pernah dapat waktu dari orang tua, terutama ayahnya ngobrol. Makanya orang tua mau nggak bisa tidak, jangan hanya sekedar kasih fasilitas hidup, tapi dia harus punya waktu, quality time dengan anak-anak yang bukan sepanjang hari. Dulu bapaknya nggak kerja, itu salah juga. Tapi ada jam-jam tertentu jadi brotherhood, sisterhood, jadi dengan anak orang tua. Dan ini penting sekali karena banyak pecandu-pecandu itu yang luka batin sama keluarga dan terutama dengan bapaknya. Dan ini harus diperbaiki dari tingkat keluarga. Makanya keluarga adalah benteng dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi keluarga ini benar-benar benteng gitu ya. Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang mungkin kos gitu ya? Karena ini dari UPH juga misalnya kan, banyak anak-anak yang kos,
dan sebagainya, jauh dari orang tua. Bagaimana cara mengenalinya? Kan tidak selalu harus ada pertemuan. Bisa pakai Zoom, bisa pakai nelpon mereka. Jadi gini, kita kan harus tahu tingkat stres anak-anak ini berbeda-beda. Nah, orang tua harus hadir biar dia kos. Misalnya kalau tinggal di Medan, anaknya kuliah di UPH tadi. Ya bisa ditelepon kan, kamu bagaimana hari ini, apa kegiatanmu? Ya mama berdoa, kamu Tuhan tolong kamu, jaga baik-baik, hati-hati pergaulan. Jadi anak tahu bahwa ada yang peduli. Jangan sampai dia stres, teman yang peduli pecandu pula. Ya sudah, satu komunitas sama mereka, rekan sebaya istilahnya. Sebaya dengan mereka, ya akhirnya membuat mereka, orang tua gue nggak aware, nggak care begitu. Sementara teman gue care, nah care-nya yang salah. Nah ini orang tua kalau bisa minimal 1 hari 1 kali telepon anaknya kalau yang berjauhan. Kalau yang di rumah tentu kasih waktu nggak usah lama, 10 menit, 15 menit untuk sharing sejenak tentang bagaimana sehingga mereka merasa ada penerimaan. Banyak anak-anak hari-hari ini nggak betah di rumah, nggak ada, karena mereka merasa rumah seperti neraka. Kenapa? Karena orang tua nggak ada waktu datang, kalaupun ketemu cuma tahu marah-marah. Padahal anak-anak tuh butuh sebagai sahabat, memberikan sebagai brotherhood lah, teman, jadi teman untuk mereka. Supaya jangan sampai dengan teman-teman yang lain, begitu teman-teman yang pecandu-pecandu. Ingat, di Jakarta, di Indonesia ini kan bukan sedikit lagi jumlah pecandu yang sangat-sangat luar biasa begitu. Iya. Oke. Baik. Ini keluarga poinnya adalah menjadi benteng dari penyebaran narkoba gitu ya. Iya. Baik. Saya ingin ke praktisi hukum. Dua narasumber kita ada Pak Gultom dan juga Dr. Christine. Sebenarnya kalau mungkin masyarakat sebenarnya tahu ya, tapi mungkin perlu ingatkan kembali ancaman kalau memakai narkoba dan juga pengedar narkoba itu seperti apa secara hukum? Mungkin Pak Gultom atau Dr. Christine. Baik, kalau kita lihat aturan perundang-undangannya ya, itu kan ada 2 undang-undang ya, saya rasa para narasumber juga lebih tahu nih. Nah, jadi undang-undangnya itu dibagi 2 macam, Pak. Jadi narkotika, kemudian ada psikotropika. Nah, itu masing-masing ada golongannya sendiri-sendiri. Kalau saya tidak salah, narkotika ada 3 atau 4 golongan ya. Itu psikotropika kalau nggak salah juga 3 atau 4 ya, saya juga agak lupa. Nanti mungkin Pak Henry bisa lengkapi. Nah, itu sanksinya gitu ya, sanksi pidananya itu tergantung dari kategorinya itu juga, dan juga apa yang tindakan atau perbuatan pidananya. Dengan maksimal ya, ada juga yang hukuman mati tadi. Nah, itulah yang dikatakan sanksinya sudah berat nih gitu ya, tetapi kenapa masih banyak yang menyalahgunakan. Itu sih Pak. Jadi sanksinya tergantung kategorinya juga. Gitu. Oke, gimana? Mungkin dilengkapi, Jenderal. Apa sih sanksinya sehingga masyarakat ini mikir sekarang? Baik, kalau mau terima kasih. narkoba, Berdasarkan Undang-Undang 35 2009, bahwa setiap orang itu dilarang memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menanam, memproduksi narkotika dan obat-obatan. Maka ancamannya paling rendah 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ini bagi penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Di dalam penyalahguna dan peredaran narkotika ini ada 2 hal. Satu, sindikat dalam golongannya. Yang kedua adalah korban penyalahguna narkotika. Nah, di dalam korban ini tentunya ada hal-hal khusus Pak yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus perhatikan? Kita harus menyelamatkan anak bangsa. Bahwa korban-korban ini adalah korban-korban yang harus kita selamatkan. Di dalam pasal 127 dan 128 bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan wajib direhabilitasi. Wajib direhabilitasi. Jadi tidak dilakukan penerapan hukum secara pidana. Karena yang bersangkutan adalah korban. Nah, di dalam kategori korban ini pun ada klasifikasi sebagai korban. Tidak semerta-mertanya dia semua mengatakan jadi korban. Terkadang di dalam sindikat ini memanfaatkan situasi ini. Nah, ini yang perlu kita cermati. Itu dalam penyidikan akan ditemukan. Dalam penyidikan akan dibuktikan bahwa yang bersangkutan korban ataukah dia masuk atau dalam pura-pura korban gitu ya. Pura-pura menjadi korban. Itu yang kebanyakan terjadi. Atau jangan-jangan korban yang mau mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri, demikian. Demikian, Pak. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dalam webinar Strong Family, Strong Nation dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba dan juga Hari Keluarga bersama narasumber kita.
Breaknya berapa menit?